Halo guys, balik lagi sama gue Sun Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18.3 RC version yang akhirnya dirilis kemarin dini hari ya tepatnya sama Apple. Kira-kira apa aja sih fitur baru yang hadir di iOS 18.3 RC version ini? So, gak usah berlama-lama lagi, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out. Ya, kemarin atau tepatnya kemarin malam, kemarin dini hari, Apple resmi merilis iOS 18.3 RC version ke seluruh pengguna iPhone yang sudah menggunakan developer beta program. Ya, disclaimer dulu nih cuy, kalau ini adalah iOS 18.3 RC version ya, bukan iOS 18.3 resminya. Nah, resminya itu masih nanti. Ya, RC version ini dirilis selalu sebelum versi resminya dirilis. Jadi, RC version adalah singkatan dari rilis kandidat, di mana tahap terakhir setelah beta version sebelum versi resminya dirilis. Seperti itu. Jadi, harap bersabar, dan gue akan kasih tahu juga kapan tanggal resmi dirilisnya. Jadi, nonton video ini sampai selesai ya. Ya, Apple memang sudah merilis iOS 18.3 RC version, dan tidak hanya itu aja yang dirilis sama Apple. Adanya iPadOS 18.3 RC version, watchOS 11.3 RC version, macOS 15.3 RC version, visionOS 2.3 RC version, tvOS 18.3 RC version, dan HomePodOS 18.3 RC version. Nah, berikut tadi adalah jajaran operating system Apple yang dirilis secara beta program tapi sudah tahap RC version. Jadi perlu digarisbawahi ya, kalau teman-teman bingung gue belum ada updatean, kok gue belum iOS 18.3, ya karena ini masih tahap RC version, alias tahap terakhir sebelum final resminya dirilis. Seperti itu. Ya, kita langsung mulai aja dari build number terlebih dahulu. Build numbernya di sini gue menggunakan iPhone 16 Pro gue yang sudah menggunakan iOS 18.3 RC version. Gue tinggal pilih ke setting, lalu ke general, dan ke about, lalu gue pilih iOS version, maka di sini ada build numbernya. Nah, build numbernya ada di 22D60. Dan ini build number iOS 18.3 RC version. Kalau misalkan nanti pada saat resminya dirilis, build numbernya berubah, ya kalian tinggal ke software update aja. Buat teman-teman yang sebelumnya pengguna beta program dan sudah update ke RC, tapi tiba-tiba ada perubahan build number pada saat resminya dirilis, kalian tinggal update aja ke settingan lalu software update. Contohnya seperti ini. Nah, pada saat kayak gini akan ada updatean lagi. Tapi setelah itu, kalian jangan lupa untuk turn off beta update-nya ini. Ya, jadinya seperti ini. Jadi ini pastikan sudah off, biar kalian sudah resmi official. Tapi kalau build number-nya tidak berubah, build number ini tidak berubah pada saat resminya dirilis, ya berarti kalian sudah menggunakan official resminya. Asalkan software update-nya yang seperti tadi gue katakan di turn off. Jadi di bagian sini jangan lupa beta update-nya di turn off. Nah, hal ini diperuntukkan hanya untuk pengguna beta dan RC version yang sudah melakukan update setiap minggunya mengikuti beta version. Kalau kalian tidak ngikutin beta version, kalian nggak perlu melakukan hal ini. Oke? Lalu untuk modem firmware-nya ini masih sama ya. Tidak ada perubahan, masih di 1.40.03. Oke? Lalu untuk size update-nya, karena ini RC version tuh selalu full firmware ya. Jadi size update-nya gede ya, di 7,38 GB. Jadi buat teman-teman jangan heran karena ini RC version pasti satu full firmware disuruh update atau disuruh install. Seperti itu. Ya, kita mulai dari fitur yang pertama ya. Sebenarnya ini nggak fitur sih, lebih ke peningkatan aja. Kalau di kalkulator, di sini tidak ada yang beda. Tapi ketika kalian tambahkan, misalkan kayak gini, seperti ini ya. Terus kalian sama dengan, ada hasilnya. Lalu kalian sama dengan lagi, akan terus menghasilkan gitu. Ya ini ditingkatkan sama Apple untuk fitur di kalkulator. Kayak gitu. Lanjut juga di aplikasi Home. Di sini ada peningkatan, tapi buat teman-teman yang memang semua perangkat di rumahnya terhubung dengan aplikasi Home. Ya, seperti Apple TV, HomePod, CCTV yang sudah terhubung dengan aplikasi Home gitu ya. Itu ada peningkatan terkait kualitas audio, kualitas koneksi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Lanjut, sebenarnya Apple menambahkan satu fitur yaitu notification summary, di mana lu ada option dan lu bisa turn off summary-nya. Contohnya, seperti pada gambar di sini. Ya, kenapa gue kasih tahu gambar? Ya karena di kebenaran notifikasi gue sudah tidak ada yang di summary lagi karena semua sudah dijabarkan sama notifikasinya. Tapi kalau misalkan kalian ada notifikasi summary ketika kalian pilih option seperti ini, di sininya akan ada turn off summary. Gitu.
gitu. Tapi di sini gue sorry banget nggak bisa mencontohkan karena tidak ada lagi yang di summary sama si notifikasi gue gitu. Kebenaran notifikasinya juga udah nggak ada yang di summary, jadi gue nggak bisa mencontohkan gitu cuy. Lalu notifikasi juga tidak hanya itu aja ya, terkait di settingannya juga ada informasi di bagian summary-nya. Jadi kalau kalian pergi ke notifikasi, terus kalian pilih ke notification ini, dan kalian pilih yang summary notification, dan di sini ada informasi di mana tertulis summary content indirect message and group bla 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 bla. Ya intinya dia juga mensummary isi dari DM atau DM direct message dan lain sebagainya sebagai notifikasi, itu di summary tuh sama fitur Apple Intelligence. Ya, kita tahu fitur summarize ini fitur yang ada di dalam Apple Intelligence. Jadi ini berhubungan sama iPhone-iPhone yang mendukung Apple Intelligence. Nah, gue ingetin lagi nih, buat lo semua yang gak kebagian Apple Intelligence, lo harus tahu dulu di sini. Nah, itu adalah iPhone atau perangkat yang mendukung fitur Apple Intelligence. Gitu. Selanjutnya, karena ini gue menggunakan iPhone 16 Pro, jadi ada peningkatan juga terkait fitur kamera kontrol ini ya. Karena ini kan berhubungan sama fitur Apple Intelligence terkait Visual Intelligence. Nah, fitur barunya ketika kalian gunakan Visual Intelligence di sini, kita hold seperti ini, akan berjalan langsung. Ketika kalian memfoto sesuatu, dia bisa langsung translate alias auto text-nya atau live text-nya itu berjalan ya. Tapi sebenarnya ada icon live text harusnya di sebelah atas sini kanan nih. Bisa scan juga gitu ya. Cuman ini gue nggak tahu, mungkin karena masih RC belum resmi, cuman nggak muncul. Harusnya ada sih di paling atas ini, atau memang tidak ada objek yang berhubungan QR gitu ya. Nah ini di sini gue contohkan, tadi gue foto dus AirPods 4, dia bisa translate juga karena di dalam teksnya itu ada bahasa yang berbeda, jadi bisa translate. Dan di sini juga ada nama jalan ya, tuh ada nama jalannya dan ada translate dan sebagainya gitu, ada nama lokasinya. Tapi intinya si Visual Intelligence ini bisa ngedeteksi teks di dalam objek tersebut. Itu fitur yang ditambahkan sama Apple di Visual Intelligence gitu. Ya selebihnya masih sama ya, bisa search gambar, mempertanyakan atau menanyakan ke ChatGPT di sudut kiri bawah ini gitu ya. Selebihnya masih sama. Ya, selanjutnya masih berhubungan sama kamera kontrol. Mungkin karena ini berhubungan sama iPhone 16 series ya, si kamera kontrol ini. Ada tambahan fitur juga di bagian setting untuk kamera kontrolnya. Jadi kalau kita pergi ke setting, lalu kita pilih ke kamera, dan kita pilih yang kamera kontrol paling atas, di sini ada menu baru yaitu Lock Focus and Exposure. Jadi ketika kalian enable, kalian bisa press and hold dan continue touching kamera terkait kontrol dan main focus exposure-nya. Seperti itu. Ya, nanti gue akan demokan pada saat resminya dirilis deh. Kalau sekarang kan takutnya belum relate ya. Gitu ya. Jadi memang sengaja sih gue nggak jelasin full fiturnya karena biar tetap excited pada saat resminya dirilis. Jadi pada saat S18 3 resmi dirilis ke seluruh pengguna iPhone, nah di situ akan gue jabarkan seluruh fitur dan cara penggunaannya. Lanjut, ngomong-ngomong kamera kontrol lagi nih cuy. Jadi kalau kalian pergi ke accessibility di bagian setting, di bagian sininya ada redesign icon terkait kamera kontrol. Tuh, lu lihat mirip-mirip side button ya, terkait iconnya doang gitu ya. Jadi ini diredesign sama Apple. Seperti itu. Lanjut, ada fitur juga yang ditambahkan sama Apple terkait screenshot di web page atau Safari kalian. Contohnya seperti ini. Misalkan gue lagi buka di Safari seperti ini nih, artikel dari Newsroom tuh ya. Ini adalah artikel di dalam sebuah website Newsroomnya Apple. Kayak gini, misalkan gue mau screenshot kayak gini. Gue screenshot, terus gue tap hasil screenshotnya, lalu gue pilih full page. Nah, dia kan ada panjang kayak gini nih cuy. Tuh. Ketika kalian crop, pilih icon crop ini. Nah, misalkan kalian crop kayak gini, ini contoh doang ya cuy. Seperti ini, oke. Misalkan gue crop lagi deh, lebih pendek lagi. Lebih lagi, kayak gini. Nah, misalkan contohnya kayak gini, terus gue tap dan dia akan ada notifikasi seperti ini. The crop content is not removed from the PDF. Jadi, ketika kalian nge-crop screenshotnya, dia tidak akan ngehapus PDF-nya. Gitu. Kalian oke aja. Jadi, dia tetap ada nih, full page-nya nih. Tuh ya, seperti itu. Dan kalian bisa ke screen lagi, bisa pilih full page lagi. Gitu coy. Oke? Nah, itu tadi fitur-fiturnya. Ya, memang gak gue jelasin semuanya ya. Tetap gue tahan sedikit. Biar pada saat S18 3 resmi dirilis, kalian tetap excited mengetahui fitur-fitur dari S18 3. Seperti itu coy. So, let's talk about performance. Nah, ini performance jauh lebih enak ya. Gue jujur gue udah menggunakan seharian lah ya, karena kan kemarin sebenarnya ini dirilisnya. Ini udah gue gunakan seharian, overall jauh lebih better sih ketimbang S18 2.1 secara performance. Aman-aman aja di iPhone 16 Pro gue. Tapi gue harap sih nanti pada saat resminya dirilis baik-baik aja lah ya. Ya ini masih RC version, cuman gue udah feeling sih akan sama lah pada saat nanti resminya. Ya, gue belum ada keluhan terkait performance karena masih semua normal aja, masih biasa aja, masih seperti sebelumnya. Cuman I don't know, gue rasa jauh lebih baik lah daripada S18 2.1.
better iOS 18.3 ini sih, gitu coy. Tapi by the way ngomong-ngomong performance kayaknya nggak afdol juga ya kalau kita nggak benchmark sekalian. Di sini akan gue benchmark menggunakan aplikasi Geekbench. Ya, ini dia aplikasi Geekbench 6 dan lo bisa lihat tuh ya, iOS 18.3, prosesornya 4,04 GHz, memori 7,48 GB. Jadi kita langsung aja CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Oke, sedang proses benchmark ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Ya, udah selesai benchmarknya. Ini untuk single score-nya di 3502 dan multicore-nya di 8666. Nah, tapi ya menurut gue sih ini cuma sekedar angka aja ya. Yang penting pada saat kita menggunakan iPhone kita di iOS 18.3 nantinya ya, pada saat resminya dirilis, harusnya performance-nya aman-aman aja. Dan memang ini tuh biasanya kalau gue pakai scroll tuh cepet banget panas ya, apalagi di version beta sebelumnya. Tapi untuk di RC kali ini jauh lebih baik ya. Dan harapan gue sih pada saat nanti resminya dirilis juga di iPhone teman-teman sih normal-normal aja ya, terkait suhu, performance, buka aplikasi dan lain sebagainya harusnya aman-aman aja. So kita lanjut, let's talk about baterai. Nah di sini baterai juga masih mirip-mirip seperti iOS 18.2.1, nggak terlalu boros menurut gue, tapi nggak terlalu irit juga, dan gue ngerasa masih normal di RC version ini, di iOS 18.3 RC version tentunya. Dan lu bisa lihat sendiri ini di 57%, dan kita cek aja daily aktivitas baterai gua. Kita pergi ke setting, kita pilih ke baterai di sini ya. Nah, ini dia untuk aktivitasnya. Lu lihat terakhir charger itu last charger di 89% di jam setengah 4 sore lah ya. Ini lu bisa perhatiin deh di bagian yang ini. Ini kan jam 3 tuh ya, jam 3 sore. Nah, ini setengah 4 sore lah ya. Dan sekarang sudah jam 1 dini hari pagi karena ini di syutingnya tengah malam ya cuy. Dan untuk screen aktifnya di 10 jam 57 menit. Ini cukup lama banget digunakan untuk sosmed. Memang kerjaan gue di situ juga, dan untuk nonton bola juga aman ya. Ya lagi-lagi gue bilang baterai iOS 18.3 lebih baik sih daripada iOS 18.2.1. Tapi ini masih RC version. Harapan ya pada saat resmi nanti dirilis harusnya aman-aman aja sih ya. Dan di sini juga kalau kita cek baterai health-nya masih normal di 100%, dan untuk cycle count-nya di 99. Wah, bentar lagi 100 juga nih. Gitu. Dan ini dari pertama kali digunakan bulan September, tanggal 22 lebih tepatnya. Dan sampai saat ini masih 100%, dan overall gue nggak ada keluhan untuk baterai di iOS 18.3 RC version gitu. Untuk chargingnya settingan gue masih sama 90%, seperti di video sebelumnya yang udah gue bahas terkait baterai health, cara charger dan lain sebagainya. Lo bisa tonton di video tersebut. Tapi intinya untuk baterai di iOS 18.3 RC version belum ada keluhan sejauh ini, seperti itu ya. Nah, emang kapan sih bang dirilisnya iOS 18.3? Seperti rutinitas Apple ya, kalau kita cek kalender di sini, kemarin tanggal 22 dini hari dirilis RC versionnya, berarti 1 minggu ke depan dirilis resminya. Menurut gua bisa jadi tanggal 28 dini hari atau tanggal 29 dini hari. Intinya 1 minggu setelah RC version dirilis. Jadi kalau misalkan RC version tanggal 22, seminggu ke depannya perhitungan gua berarti kalau nggak salah ya, tanggal 28 atau 29 dini hari, di antara 2 tanggal ini. Tapi menurut gua tanggal 28 dini hari dirilisnya. Kayak gitu. Cuman ya kita nantikan aja. Prediksi gue tanggal 28 atau tanggal 29 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Gitu coy. Itu tanggal rilis resmi iOS 18.3. Ya, itu aja terkait iOS 18.3 RC version yang sudah gue kasih tahu juga, dan memang sengaja nggak semuanya gue kasih tahu biar tetap excited kalian menontonnya pada saat resminya dirilis seperti itu. So, segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.